Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah salat subuh berjamaah. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat kebaikan pahala seperti salat sepanjang malam. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, selesai salat dia tidak keluar masjid tapi duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Setelah itu hatta tatlu asyams, duduk sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tammah, sempurna. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, statusnya hadisun hasan. Ini yang kita laksanakan sekarang. Salat subuh berjamaah, kita tidak keluar, duduk berzikir. Karena yang majelis kita ini sekarang majelis zikir, majelis ilmu. Yang akan kita kaji insyaallah surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Nasr diambil dari 3 huruf. Nasr, nun, sad, ra, artinya nasara, artinya menolong. Nasr, nas, pertolongan. Nasir, penolong. Mansur, ditolong. Nasar, apa bedanya dengan yansur? Dari itu juga yansur, menolong juga, cuma bedanya nasara past tense, masa lampau, sedangkan yansuru present, sekarang dengan akan datang, future. Jadi bahasa Arab itu satu kata bisa berubah banyak sekali. Nasara, nasara, nasaru, nasara, nasarata, nasar, 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 nasartum, nasarti, nasartum, nasartunna, yansuru, yansurani, yansuruna. Beda sama bahasa kita. Menolong, ditolong, pertolongan, tolonglah, tolong. Bahasa Arab banyak sekali. Oleh sebab itu maka anak-anak kita dibekali dengan bekal bahasa Arab. Bahasa Inggris baik, bahasa Prancis bagus. Bukan berarti orang bahasa Inggris itu dikecam, dihina, dicela. Bahasa Inggris bagus. Bahkan Nabi sendiri, sahabatnya itu namanya Zaid bin Thabit, belajar bahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu, aku belajar bahasa Yahudi dan aku paham sepaham-pahamnya nisfa syahrin, setengah bulan. Translator, penerjemah Nabi, belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Nah, tapi jangan lupa bahasa Arab, karena kita sholat pakai bahasa Arab. Tak ada satupun di masjid ini yang sholat pakai bahasa Inggris. Idza jaa nasrullah, ini ayat yang mau kita kaji. Idza jaa nasrullah, idza apabila, ja datang, nasr pertolongan, Allah apabila sudah datang pertolongan Allah, wal fath, fath kemenangan. Apa pelajaran dari ayat yang pertama ini? Bahwa fath kemenangan hanya diperoleh kalau ada pertolongan Allah.
Ini hukum sebab akibat yang tak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kalau begitu bagaimana? Tidak akan ada kemenangan kalau tidak ditolong oleh Allah. Nah sekarang bagaimana supaya pertolongan Allah itu turun? Berdoa, betul, tapi berusaha juga. Karena orang yang hanya berusaha tapi tak mau berdoa, sombong. Berdoa saja, tak mau berusaha, besok. Maka seimbang antara usaha dan doa. Allahumma ansurna. Orang Israel memerangi orang Islam dengan senjata, dengan helikopter, dengan tank, dengan bom, dengan rudal. Orang Islam memerangi Israel dengan doa. Berdoa pun tak mau. Khatib menggelegar berdoa di atas mimbar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina. Dia itu tidur di bawah. Berdoa pun tak mau. Gimana pertolongan Allah Ta'ala mau turun? Idza jaa, kalau sudah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, kemenangan. Jangan lupa ada peristiwa besar dalam sejarah Islam. Tahun ke-8, tahun 8 Hijrah maksudnya, setelah pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Tahun ke-8 Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan. Kita subuh ini ada 10.000. Insya Allah dihitung semua sama jin-jin ibritnya, malaikat, sama malaikat kiraman katibin raqib atid, sama tuyul-tuyulnya sekalian. 10.000. Tahun ke-8 Nabi membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Peristiwa itu disebut dengan Fathu Makkah. Tahun ke-9 disebut dengan tahun Wufud. Wufud artinya pasukan-pasukan, utusan-utusan datang masuk Islam. Tahun ke-10 itulah dia haji wada. Wada artinya selamat tinggal, tapi jangan kalian bilang haji goodbye. Tahun ke-11 tepatnya bulan Rabiul Awal. Tahun 11 cuma 3 bulan Nabi hidup. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi pun meninggal dunia. Ini 4 ini jangan sampai dilupakan. Tahun 8 kota Makkah direbut. Tahun 9 orang ramai-ramai masuk Islam. Tahun 10 haji wada. Tahun 11 meninggallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah. Bagaimana cara pertolongan Allah ini datang? Maka berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Yadu, kuasa Allah akan turun ketika kita berjamaah. Nah, jadi jamaah ini jangan sampai tercerai-berai, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Karena buaya akan menerkam sekerombolan bison menyeberang sungai, buaya mengamati dari jauh, baik buaya darat maupun buaya sungai. Begitu ditengoknya bison ada yang memisahkan diri satu, baru dia tangkap. Kenapa ada yang memisahkan diri? Karena haus, tak sabar. Akhirnya ada satu bison menyeberang lalu ke tepi sungai, mengendap-endap minum. Saat minum itulah maka predator akan menerkam lehernya, dan kalau sudah diterkam tidak akan lepas. Oleh sebab itu jamaah ini mesti kita jaga. Ini yang di tepi-tepi sana, hati-hati kalian diterkam. Tengok kalian udah agak-agak memisahkan diri dari jamaah.
Yang di atas nih jamaah yang paling solid, takkan mungkin bisa keluar. Udah terjebak ya. Karena orang yang di atas nih tinggi derajatnya. Dua kemungkinan, karena ibadahnya khusyuk atau datang terlambat. Masya Allah, tabarakallah. Di mana kita bangun jamaah ini? Di masjid. Jamaah yang paling solid adalah di masjid. Oleh sebab itu, asbab turunnya pertolongan Allah. Ustadz, apa beda sebab dengan asbab? Kalau satu sabab satu. Kalau banyak asbab. Semoga kita menjadi asbab hidayah. Apa asbab? Sebab apa asbab? Kalau satu sebab, kalau banyak asbab. Itu beda bahasa Arab sama bahasa kita. Kalau bahasa kita satu sebab, kalau banyak sebab-sebab. Bahasa kita paling enak main ulang-ulang aja. Kalau bahasa Arab itu kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Oleh sebab itu orang yang belajar bahasa Arab 10 kosakata dia kuasai, di kepalanya sudah ada 20 karena ada singular, ada plural. Jadi kalian kalau ikut ustadz yang cerdas tuh cerdas insya Allah. Idza jaa nasrullah. Bagaimana pertolongan Allah mau datang kalau kita kelahi? La tanaza'u, jangan kelahi. Fatafshalu, karena kalau sudah kelahi pasti gagal. Wa tadhhaba rihukum, kehilangan semangat. Saya kenapa semangat sekarang ini? Apa tak semangat? Wakil gubernur ada, wakil bupati ada. Itu aja yang tahu, yang lain tak ada. Mohon maaf, Ustadz, Kiai Haji, Buya, Zulfikar Hajar ada, Ustadz Tuan Guru ada, imamnya pula Ustadz Muzammil Asmallah, anak muda, cerdas, ganteng, suara merdu, hafalan, hanyut kita rasanya. Yang mengantuk, jangan sampai pula tertidur kalian seluruhnya. Luar biasa. Jadi berkumpul kita bersama, jamaah inilah yang akan menyebabkan turunnya nasrullah, pertolongan Allah. Oh, itu rupanya arti iza jaa nasrullah. Jadi selama ini apa yang kau pahami? Selama ini asal dibacakan imam ayat iza jaa nasrullah, ingat aku Pak Nasrullah. Nasrullah itu pertolongan Allah. Jangankan mau melawan Israel, mau bernapas pun kalau tak ada pertolongan Allah bisa bernapas. Detak jantung ini, kenapa berdegup berdetak? Berapa banyak orang jantungnya tak lagi berdetak, tapi sudah pakai alat, pakai baterai. Pakai baterai baru berdetak. Begitu low pelannya. Pas baterai baru. Idza jaa nasrullah wal fath, ketika datang pertolongan Allah, maka pun kau akan menang. Nah, di sela-sela Fathu Makkah ini ada perang namanya perang Hunain. Hunain. Apa nama perangnya? Hunain. Pakai ha kecil. Hunain. Beda antara ha besar dengan ha kecil. Dinas itu ha besar. Membedakannya bagaimana Pak Ustadz? Pegang dada. Kalau bergetar dia ha besar. Tapi kalau tak bergetar ha kecil. Tapi gosok gigi dulu. Jangan sampai murid pingsan. Antara Fathu Makkah dengan tahun 9 Wufud ada perang bulan Syawal namanya perang Hunain. Ketika itu pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung antara kota Makkah dengan kota Taif. Madinah di atas, Madinah Al-Madinah Al-Munawwarah, Makkah di bawah. Ada kampung satu namanya Taif. Jarak dari Makkah ke Taif 91 kilometer. Ustaz pernah ke sana?
Pernah lah, maka aku bisa cerita. Kalian pikir Ustaz ece-ece nih? Antara Makkah dengan Taif ini ada satu kampung namanya Hunain. Pasukan musuh sudah ramai. Itulah yang disebutkan Allah, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain. Allah sudah menolong kamu di banyak tempat dan di satu lokasi bernama Hunain. Apa beda di Hunain ini? Itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ketika a'jabatkum kasratuhum, ketika jumlah mereka menggetarkan, menengok pasukan musuh, bergetar hati karena takut, cemas, ngeri. Yang berada di dalam hati ketika melihat musuh itu adalah takut, cemas, ngeri. Tapi yakinlah, hilangkan ketakutan itu dengan keyakinan la haula wala quwata illa billah. Orang yang mau perang itu harus bangkit semangatnya, harus ditanamkan dalam dirinya, ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kau berada kau akan mati walaupun di atas tempat tidur. Nah, jadi masalah ini anak-anak muda harus, jangan sampai kau mau kemana? Aku mau jihad ke Palestina. Jangan, nanti kau mati. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mampus aja lah. Apa hidup? Buat semak dunianya. Anak muda kok takut mati. Tapi jangan pula pulang dari masjidnya nanti kelentak lagi nengok lampu merah. Udah Allah nih langsung. Angkap sama polisi. Kok kenapa kau terobos? Pak, kalau tak mati kata Allah tak mati. Ini bukan masalah mati, razia bro. Idza jaa nasrullah, maka pada perang Hunain itu menang. Kenapa kalau sudah cerita Islam itu perang? Lalu digambarkan Nabi sebelah kanannya megang Quran, sebelah kirinya memegang pedang. Siapa yang tak mau masuk Islam, pancung kepalanya. Ini fitnah yang luar biasa. Makanya anak muda umat Islam bisa membela Islam kalau dia punya pengetahuan yang sempurna, insya Allah. Dengarkan pidato Nabi sebelum perang. Satajiduna rijalan fis sawami. Hai pasukan perang, nanti kita akan berjumpa dengan rijal. Kalau satu rojul, kalau banyak rijal. Jadi kalau ada nama orang, siapa nama kau? Rijal. Itu banyak itu. Kenalkan, nama saya Rijal, satu lelaki dengan tenaga 300 lelaki. Bawaan letoy. Satarijuna rijal, nanti kalian akan berjumpa dengan rijal, laki-laki. Fisawami, di gereja-gereja. Sawami, gereja-gereja tua, sampai hari ini masih ada. Di Lebanon, di Suriah namanya Kristen Maronit. Kalau di Maroko namanya Kristen Ortodok Koptik. Satarijuna rijalan fisawami. Nanti saat kalian memasuki negeri itu, kalian akan berjumpa dengan pendeta-pendeta di gereja-gereja tua. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta. La taqiranna nakhla, jangan cabut pokok korma. La tahdimu buyuta, jangan hancurkan rumah. Tolong cari dalam sejarah manusia yang berperang model etika beradab begini. Tak ada. Zaman dulu kalau sudah berperang, hancurkan rumahnya, larikan bininya, ambil ontanya, ratakan dengan tanah. Baru ada aturan perang, jangan bunuh wartawan, jangan bunuh media pers, jangan bunuh dokter. Itu setelah kesepakatan United Nation, Persatuan Bangsa
bangsa abad 19, abad 20, abad 21. Dulu mana ada itu yang namanya etika perang. Pokoknya kalau sudah perang, bunuh. Siapa yang pertama menetapkan adab sopan santun tata kerama? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Makanya jangan kalau diejek orang bawaannya marah aja. Apa nabi kalian itu? Tukang perang. Pokoknya macam-macam. Aku memang tak sholat, aku memang pemabuk. Tapi kalau udah kau ejek nabi, ku hilang mabuk. Emangnya marah menyelesaikan masalah. Tapi kita bangga, dia udah hilang mabuk itu udah alhamdulillah. Dulu waktu isu-isu penista agama, kami di Masjid Agung, Masjid Raya turun, tangkap penista agama. Tangkap penista agama. Yang bertatu-tatu, yang tak mandi ikut aja. Tangkap penista. Kau sholat? Enggak. Kenapa kau ikut? Mudah-mudahan dengan ini masuk surga. Jadi semangat orang Islam ini, umat Islam akan bersatu kalau ada musuh bersama. Jadi kadang-kadang kita terima kasih juga sama musuh-musuh ini. Kadang-kadang dia yang menyatukan kita, betul? Sebaliknya musuh-musuh itu bersatu karena ada sembako, bersatu karena ada serangan fajar, bersatu karena ada sawer duit amplop. Tapi umat Islam dia akan bersatu. Kenapa? Karena pertolongan Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya kau gunakan seluruh duitmu, danamu untuk menyatukan umat manusia, ma'allafta baina qulubihim, kau tak akan pernah bisa menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa, tapi Allah lah yang mempertautkan hati kita. Nih subuh ini, anak-anak muda yang hadir ini, apa ada kalian dijanjikan? Siapa yang datang bensin seliter? Ada? Mana ada? Siapa yang datang voucher belanja di supermarket? Ada? Tak ada. Semua yang datang ini karena la ilaha illallah. Maka persatuan ini takbir. Udah sekali aja sudah. Dia mau dua aja pula. Iza aja Nasrullah, kalau sudah Allah menolong, adakah mungkin selain Allah bisa mengalahkan? Tak ada. Itulah yang ditanamkan ke dalam hatimu, anakku. Itulah yang ditanamkan ke dalam hatimu, anak-anak muda Medan, bahwa kalau sudah Allah menolong, yang penting itu adalah bagaimana menyiapkan cawannya supaya air zam-zam itu turun. Siapkan cawannya, bersihkan dia, letakkan di atas meja, maka Allah akan menurunkan pertolongan. Siapkan cawan, jaga persatuan. Siapkan cawan, latihan menembak. Allimu auladakum as-sibaha, latihan berenang. Warrimaya, memanah. Warukubul khail, naik kuda. Udah latihan naik kuda kan? Mana mau latihan naik kuda? Kuda paling murah sekarang 70 juta. Itu pun kuda-kuda pensiun lah. Udah tak melompat lagi udah. Udah mahal semua ini olahraga. Memanah, satu busur panah 1 juta. Saya di rumah ada 3 busur. Banyak duit Ustaz. 3-3-nya dikasih orang. Latihan memanah. Sahabat-sahabat Nabi itu kalian pikir tua, letoy, loyo, lemot. Apa doa Nabi untuk sahabat? Allahumma saddid sahmahu, ya Allah tepatkan tembakan anak panahnya. Melesat. Jadi bayangkan sahabat Nabi, Nabi Muhammad SAW pindah ke kota Makkah, umurnya dapat wahyu umur 40. Di Makkah 13 tahun sama dengan 53. Perang Badar tambah 2 tahun sama dengan 55 tahun umurnya, naik kuda dari Madinah ke Badar sejauh 150 km. Tolong cari orang Medan umur 55 tahun yang sanggup naik kuda 150 km. Kalau tak bertanggalan baut-baut itu tak.
Orang Islam sekarang umur 55 bawa map. Mau kemana Pak? Ngurus pensiun dini. Semuanya hancur. Jantung pecah, otak error, kaki asam urat, mata berkunang-kunang. Tinggal nunggu malaikat maut aja nih. Jadi Nabi itu sangat sehat. Jadi jangan sikit-sikit. Kenapa kita belum menang? Belum datang pertolongan Allah. Siapkan cawannya. Latihan kalian berkuda. Yang belum bisa naik kuda, naik odong-odong aja dulu. Memanah kalian, mana? Berkuda mahal, memanah mahal. Yang murah-murah aja lah, berenang. Berenang pun mahal Pak Ustadz. Kolam renang sekarang 50.000, itu pun airnya coklat. Sungai Deli masih ada lagi. Pergi kalian, pergi ke sungai itu. Pergi ke Belawan, naik Sudako ke Belawan, nah, lompat kalian ke laut. Yang muda-muda, yang nafsu bergelora, berenang kalian 1 jam, insya Allah bukan cuma nafsunya, kalian pun hilang sekali. Siapkan diri kalian. Makanya ke masjid itu jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Sehat. Tapi sekarang orang ke masjid 2 kali gas sampai. Nabi mengajarkan jalan kaki. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ustadz jangan nyindir-nyindir pejabat yang naik mobil nih. Kami kemarin dengan Bang Ijek jalan kaki, jalan ke atas, jalan ke bawah. Saya sengaja di belakang biar jangan nampak kali napas kita sesak kan. Jadi tengoknya ke belakang, pura-pura nyantai. Padahal kawan di belakang ada yang lebih parah, pura-pura pakai perban. Kenapa? Sakit ini. Macam-macam lah. Idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah. Bagaimana menyiapkan pertolongan Allah? Sehatkan badan. Bagaimana menyiapkan pertolongan Allah? Jaga persatuan. Setelah pertolongan Allah datang, idza jaa nasrullahi wal fath, maka kau pasti akan menang. Nah, kalau sudah menang bagaimana? Kita lanjutkan ayatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa kelanjutannya? Wa ra'aita, wa dan ra'a, kau menengok, ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aita, engkau lihat wahai Muhammad. Siapa yang kau lihat? Wa ra'aitan nas, kau tengok nas. Kenapa ayatnya wa ra'aital muslimin, wa ra'aital mu'minin, wa ra'aital medanin, wa ra'aitan nas? Kalau sudah kau menang, maka akan kau tengok nas, manusia. Bagaimana mereka kalau sudah menang? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi, yadkhulun, masuk, fi, ke dalam, dinillah, ke dalam agama Allah. Apa itu? Islam. Kau akan menengok mereka akan masuk Islam afwaja, berbondong-bondong. Kalau sudah menang, orang pasti akan masuk berbondong-bondong. Kalau sudah menang, semua pasti akan mengaku kawan. Betul? Waktu berjuang susah. Waktu berjuang kawan pun jadi lawan. Kawan yang ramah pun takut menyapa. Tapi kalau sudah menang, semua mengaku kawan. Siapa yang tak percaya? Tanyalah sama Bapak Wakil Gubernur, Wakil Bupati. Kalau sudah menang semua kena. Sehat Bang. Dulu kau kemana aja? Ustadz ya? Saya di hotel, turun ke bawah, jumpa Pak Ustadz ya? Iya, saya bupati wali kota dari sana Pak Ustadz. Dulu aku ke kota, kalian kemana? Mohon maaf Pak Ustadz, kami takut waktu itu. Saya orangnya tak dendam. Kalau dendam saya tak mau, saya foto sama dia. Boleh foto Pak Ustadz? Boleh, cuman tak senyum saya.
Wa ra'aitan nas, kalau kau sudah menang, kau tengok semua orang, nas, semua orang yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, berbondong-bondong, 10.000 pasukan di bawah Nabi. Dulu kalian gunting telinga Hamzah, kalian belah dadanya, kalian ambil jantungnya, kalian kunyah, hancur, kalian ambil tombak, kalian tusukkan ke tulang belakang Hamzah. Apa kata Wahsy? Hazzaztuhu, kugoncang tombak pendek sampai tembus bainal fakhidain, antara maaf cakap. Ditusukkan si Wahsy, budak saya berkulit hitam, dari mulai ujung tengkuk Hamzah tembus sampai ke selangkangan Hamzah, digoncangnya, dipotongnya telinga Hamzah, diguntingnya hidung Hamzah, ditusuk pakai benang, mereka jadikan gelang dan rantai, dimutilasi. Mana itu singa Allah, mana itu pedang Allah, mereka tantang. Itu terjadi tahun ketiga saat perang bernama Perang Uhud. Hari berganti, musim berubah. Habis tahun ketiga masuk tahun ke-8, 5 tahun berlalu, keadaan berbalik. Sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang membawa 10.000 pasukan. Apa kata panglima perang saat mengacungkan pedang? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Malhamah, hari balas dendam. Dulu kalian gunting telinga Hamzah, sekarang kami potong telinga kalian. Dulu kalian belah jantung Hamzah, hari ini akan kami kunyah jantung kalian. Nabi memanggil Sa'ad. Ta'al Sa'ad, sini Sa'ad. Apa kau katakan tadi? Hadza yaumul malhamah. Dirubah Nabi lam menjadi ra. Hadza yaumul marhamah. Malhamah, balas dendam. Marhamah, hari berkasih sayang. Tak boleh dendam saya. Tapi pikir-pikir juga, karena ini pengkhianat. Hadza yaumul marhamah. Nabi masuk ke Ka'bah, diambilnya lukisan di dalam Ka'bah, bakar. Nabi menghancurkan di sekeliling Ka'bah 360 patung berhala. Ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ada yang dari besi, ada yang dari perunggu, ada yang dari emas, ada juga yang dari roti. Karena orang jahiliyah itu kalau buat patung, dibuatnya patung roti dari tepung gandum, dibuatnya gemuk besar, begitu dia lapar, dicubitnya, dimakannya. Itu maka disebut dia dengan Arab jahiliyah. Kenapa jahil? Bukan jahil dalam bidang ekonomi, bukan jahil dalam bidang politik, tapi jahil dalam bidang ketuhanan. Karena dia tidak bertauhid, maka ketika itu hancur lebur dan Nabi tegak di depan Ka'bah. Ya ahla Makkah, hai penduduk Makkah, dulu kalian usir aku, dulu kalian embargo aku, sekarang aku datang dengan 10.000 pasukan perang. Ma tarawna anni fa'ilum bikum, menurut kalian apa yang akan kulakukan sekarang? Apa kata penduduk Makkah? Akhun karim, ibnu akhin karim, kau saudara kami ya Muhammad, anak saudara kami. Ternyata kalau sudah menang semua ngaku saudara, kalau sudah menang semua ngaku kawan, semua sudah mengaku ada silsilah hubungan, ikatan emosional. Kita dulu kan satu sekolah, kita dulu kan satu kampung, kita dulu kan satu. Akhirnya mau dicari, kita dulu kan satu datu. Iyalah, tuh kau adab. Ini menjadi pelajaran adik-adik. Kalian akan berjuang di masa akan datang. Banyak kawan saat menang, tapi tak banyak sahabat saat berjuang. Betul? Mungkin subuh ini kalian anggap ini biasa-biasa saja, karena kalian belum sarapan pagi. Tapi nanti siang kalian baru sadar. Betul cakap Ustaz Somad, memang saat lapar susah kita mencerna sesuatu. Wara'aitan nas, kau tengok mereka masuk ke dalam Islam afwaja.
Kalau satu fauj, satu kelompok. Tapi kalau banyak afwaj, satu kelompok fauj. Tapi kalau banyak afwaj. Itulah pentingnya kita berkelompok-kelompok. Ini kelompok anak muda apa nih? Kami kelompok anak muda jombloan sejati. Ini kelompok apa nih? Kami kelompok bikers hijrah. Ini kelompok apa nih? Kami kelompok dari anak muda mantan betatu. Kok tak ada tatu kau aku tengok? Ada Ustaz sedikit. Nah, jadi maksudnya terserah kalian mau geng apa, mau kelompok apa, afwaja, fauj, tapi tetap dalam satu kesatuan. Jangan saling kelahi. Ini antara bikers hijrah berkelahi dengan jombloan. Apa kalian jombloan? Macam bencong ku tengok. Kalau sesama yang sudah hijrah berkelahi, yang ketawa yang main gaple. Betul? Yang bercadar dengan yang pakai jilbab berkelahi. Ya ketawa lah yang tak berbaju. Antara yang berkunut dengan yang tak berkunut kelahi. Ya ketawa yang tak sembahyang subuh. Jadi antara sesama kelompok ini afwaja. Apa nama geng kalian? Afwaja. Keren ini. Apa arti afwaja itu? Entah, pas baca Quran kami ambil aja. Boleh ambil tapi tahu artinya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Apa ayat berikutnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, subhanallah, fahamid, alhamdulillah, fakabbir, Allahu akbar. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Fasabbih, sucikan Allah, sucikan baju karena kotor, sucikan badan karena berdaki, sucikan motor karena berdebu, sucikan Allah. Mana mungkin Allah kotor? Allah tidak kotor, tapi kita mengotori Allah. Kita katakan ada kuasa lain selain Allah. Karena aku menang ini, karena kami menang ini. Subhanallah. Bukan. Makanya kalian kalau dipuji orang, subhanallah. Bukan saya. Ini menang kan karena tablik akbar dengan Ustaz Tengku Zulkarnain, dengan Ustaz-Ustaz di lapangan Merdeka kemarin. Subhanallah. Tidak. Ini karena umat. Ini karena kekuatan umat. Ustaz ngomong apa tuh? Selalu orang muji saya begitu. Saya bilang tidak. Subhanallah. Ini kan karena Ustaz Somad yang punya follower 8 juta itu. Subhanallah. Fasabbih, sabbih, sucikan Allah. Jangan sampai engkau merasa ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Itu makanya kita kalau selesai dalam acara, marilah kita memuji Allah. SWT. Saya pernah diundang BUMN, perusahaan negara. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur kepada Allah SWT dan selawat kepada Muhammad SAW. Saya tanya sama panitia yang undang, kenapa lain bapak nih? Dia non muslim Pak Ustaz, tapi dia baik Pak Ustaz. Dia suka sama ceramah Ustaz. Mudah-mudahan dapat hidayah Pak Ustaz. Amin. Tidak mungkin saya ajari subhanahu wa ta'ala, berbelit-belit lah lidahnya. Silap-silap dia salah. Marilah kita berselawat kepada Muhammad sallallahu wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka setiap menyebut Allah, kita selalu menyebut Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Kenapa diawali dengan subhana? Karena ada orang yang berpikir, apakah masuk akal
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Arab ke Masjidil Aqsa tak sampai sepertiga malam naik ke Sidratul Muntaha, padahal kendaraan tercepat waktu itu adalah Onta Airlines. Maka pikiran-pikiran yang kotor tadi dibersihkan dengan kata subhana. Begitu juga kalau kalian dipuji-puji orang, kok ganteng kali ku tengok, subhanallah. Ibu kok wajahnya putih berseri, subhanallah, ini karena makeup. Kaya kau, subhanallah, ini cuma milik titipan Allah Ta'ala. Mobil ini titipan Allah, rumah ini titipan Allah. Kalau Allah mau ambil, ambillah ya Allah. Bini ini pun titipan Allah, ambillah ya Allah, ambil. Subhanallah, fasabbih. Kalau kau sudah menang, kau sadar, maka kemenangan itu pemberian Allah. Gunakanlah kekuasaan untuk menolong agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika. Setelah itu wastaghfir. Sependek-pendek tasbih, subhanallah. Udah cukup itu. Kita kan yang mau kita kaji subhanallah. Tapi yang dalam hadis ucapan Nabi waktu disuruh fasabbih, bertasbihlah, subhanallah, subhanallahumma wa bihamdika, subhanakallah, subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, fasabbih, subhanakallahumma wa bihamdika. Makanya kita nanti selesai acara ini ada doa penutup kafaratul majlis. Marilah kita tutup doa kafaratul majlis. Acara kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mungkin. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, apa kau tengok mulut aku. Itu caranya kalau tak bisa jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kenapa ujungnya itu ditutup dengan astaghfiruka? Karena di ujung ada disebut wastaghfir. Pujilah Allah, alhamdulillah. Sucikan Allah, subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfir, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah, 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 subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa 33? Itu terserah Allah lah. Mau 33, mau 35, terserah dia. Urusan dia. Tapi rupanya setelah dihitung dokter, rupanya tulang belakang nih ke bawah 33. Yang tak percaya balik dari sini singgah ke rumah sakit ronsen. Likulli sulama minkum shadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pertengahan, jangan terlalu cepat. Jangan pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah. Jam 9 baru selesai. Subhanallah, 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 subhanallah. Memuji, memuji, mensucikan Allah. Wastaghfir. Mungkin terlintas dalam hatimu karena kau hebat, terlintas dalam hatimu karena kau kaya, terlintas dalam hatimu karena kau ganteng, terlintas dalam hatimu karena kau koordinasinya mantap. Wastaghfir, astaghfirullah. Sependek-pendek astaghfirullah. Agak panjang astaghfirullahaladzim. Lebih panjang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wah, panjang kali Pak Ustaz. Gimana cara nyarinya itu Pak Ustaz? Kami nulisnya tak sempat. Bukalah www.google.com. Setelah terbuka kan ada tulisan di situ search. Udah? Nah, kau tulislah di situ Sayyidul Istighfar. Habis itu klik di sini. Nah, setelah kau klik, pilih di sini image. Nah, pilih gambar, nanti dapat gambar, lalu screenshot, simpan, print, tempel di dekat kompor. Asal pagi masak baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika. Tengok juga. Kalau tengok tak masak, rupanya kompor tak hidup. Cara mencari ceramah Pak Ustadz gimana? Kau bukalah www.youtube.com. Nanti dapat di situ search. Nah, kan ada kolomnya di situ. Apa yang mau kau cari? Tentang masalah istighfar. Buat situ. Somat istighfar. Dapat itu. Apa lagi mau kau cari? Apa lagi mau dicari? Rekaman Ustadz waktu kemarin di Medan itu, buat aja situ Somat Medan. Udah. Yang rekaman Ustadz waktu ceramah tentang masalah haramnya LGBT, buat situ Somat LGBT. Bukan saya LGBT, judulnya keyboard. Ini namanya keyword. Ke kunci, word kata, kata kunci. Karena banyak sekali yang bertanya ke saya, Ustadz, kalau saya sholat pakai iftitah, nggak iftitah sah apa enggak? Kenapa tak kau tulis saja itu? Somat sholat. Nah, enter. Tapi yang LGBT tadi kau hapus. Mudah sekarang, HP-nya cerdas. Smartphone, HP-nya cerdas, orangnya goblok. Kayak payah kalau ngaji. HP-nya cerdas, ustadznya pun smartphone cerdas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Barulah ditutup ayat. Innahu kana tawwaba. Allah maha penerima taubat, bukan taucu. Ustaz, dosaku banyak Pak Ustaz. Apa dosamu? Malu aku mau cerita Pak Ustaz. Banyak kali dosaku Pak Ustaz. Apa dosamu? Aku dulu playboy cap tupai Pak Ustaz. Semua aku lompati. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, mantan semua tuh. Sampai udah kubuatkan ini ya, grup WA, grup mantan. Jangan kau merasa dosamu besar, lalu setelah itu kau putus asa. Putus beras, masih bisa hidup 3 bulan. Putus air, masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah putus asa, selalu mencari rel kereta api. Mau bunuh diri aja bawaan. Makanya innahu kana tawwaba. Saya ini Pak Ustadz, semua udah saya pakai. Dari mulai lem kambing sampai menyedot minyak, sampai kamput, tua, mix-max, Carlsberg, vodka, Budweiser, semua udah punya Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Innahu kana tawwaba. Saya ini selalu syirik Pak Ustadz. Dulu bini saya itu pun saya pelet. Semua berdukun. Atasan saya dukun kan. Ada yang mati, ada yang pingsan, ada yang masih di ICU. Innahu kana tawwaba. Jadi perasaan berdosa, banyak silap, banyak salah, jangan katakan tertutup pintu. Datang orang Yahudi, dijumpainya pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, ya,
Aku sudah membunuh 99 orang, sudah kubunuh, dan aku merasa berdosa. Rasanya Tuhan tidak mengampuni aku. Pendeta Yahudi marah. Kau neraka jahanam tempatmu, karena kau sudah membunuh 99. Diambilnya pisau. Kalau begitu kau leng ke 100 pendeta. Mati. Islam mengajarkan pintu taubat selalu terbuka. Mandi taubat, habis mandi taubat sholat sunat taubat, habis itu beristighfar. Mamin muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap salah berdosa, summa yatatohar, mandi taubat, tak bisa mandi wudu, tak bisa wudu tayamum, jenguk, masuk ke rumah sakit, tengok saudara-saudara kita pelaku dosa dulu, sedih, meleleh air matanya, tapi dia tak tahu cara taubat. Ajarkan dia, Pak, kulihat dari raut matamu penuh dengan dosa, seakan-akan tertulis di keningmu, lapendos, lelaki penuh dosa. Maka bapak mesti mandi. Aku tak bisa mandi, kata dokter, kalau kena air mati. Kalau gitu tayamum aja Pak. Tayamum pun tak bisa juga. Kalau begitu bapak tayamum, ini tanahnya, ambilkan tanah, dia tayamum. Selesai tayamum, ajarkan dia sholat. Bisa bapak berdiri? Aku tak bisa berdiri. Duduk di kursi Pak, duduk pun tak bisa. Miring ke kiblat, sakit juga badanku. Telentang aja Pak. Telentang bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telentang pun tak bisa, mati aja lah Pak. Setelah itu baru Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ainani, ada dua biji mata, la yamassuhuman nar, mata yang tak akan terkena api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang meneteskan air karena takut kepada Allah. Jadi waktu menangis itu istighfar bagus. Kapan istighfar yang paling bagus? Wa bil ashari astaghfirun, istighfar di waktu sahur menjelang subuh. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi istighfarnya tulus. Ini banyak juga istighfar, sebelah kanan megang tasbih, sebelah kiri megang HP. Astagfirullah. Ya sebentar. Astagfirullah. Khusyuk. Dulu orang khusyuk tengah malam. Sekarang di Medan ini, di Indonesia ini, di dunia ini, tengah malam pun tak bisa khusyuk. Bangun tengah malam mau istighfar jam 2. Gol! Rupanya orang nonton bareng di samping. Jangan tunggu waktu sempit, jangan tunggu waktu sunyi, jangan tunggu waktu luang, karena malaikat maut mencabut nyawa tidak menunggu. Kapan masa bertobat? Tobat. Nah, yang sudah bertobat istiqomah, yang sudah istiqomah serahkan diri pada Allah. Maka ayat ini nanti ketika dibaca oleh imam, idza jaa nasrullahi wal fath fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oh, itu yang kami kaji dengan Ustadz Somad kemarin. Sampaikan pula pada anak menantu pulang dari sini, nanti habis maghrib ke isya, sini sebentar, sini. Kita malam ini mau mengkaji Iza Ja'a Nasrullah. Bisa bang jelaskannya? Kecil lah itu. Dah, duduk kalian semua ya. Dah. Nah, ini kita tonton MP3. Baik, banyak bapak-bapak ngajak istri, anak menantu tetangganya nonton bareng bersama pengurus masjid, insya Allah mendapatkan kebaikan. Umar bin Khattab, khalifah, dipanggilnya anak muda, namanya Abdullah bin Abbas. Waktu Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, tambah 2. Umar naik jadi khalifah. Jadi begitu Umar jadi khalifah, umur Abdullah bin Abbas 17 tahun. Jadi yang bayangkan Abdullah bin Abbas itu orang tua, jenggotnya putih bercabang, bawaannya udah mau mati. Anak muda, men. 17 tahun dipanggil sama Umar. Abdullah bin Abbas, ta'al, come here. Sini.
Datanglah sahabat-sahabat yang senior. Kenapa anak muda itu yang di sana? Kenapa bukan kami yang tua? Umar bertanya. Tahu kalian apa arti iza ja'a nasrullahi wal fath? Kata sahabat-sahabat yang tua, kalau kita sudah menang, pertolongan Allah sudah turun, orang sudah masuk Islam, maka kita banyak-banyak bertasbih dan beristighfar. Itulah menurut kami, kata yang tua-tua. Lalu Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, apa makna surat ini? Kata Abdullah bin Abbas, ada makna lain. Apa dia? Ayat ini menceritakan ajal Nabi sudah sampai, pertolongan Allah sudah turun, Islam sudah menang, orang kafir musyrik jahiliyah sudah masuk Islam, maka Allah menyuruh Nabi bertasbih dan beristighfar, karena tak lama lagi dia akan meninggal dunia. Menganga sahabat yang lain. Oh, ternyata yang di kepala Ibnu Abbas berbeda dengan yang ada di kepala kami. Artinya apa? Jangan sepelekan anak muda. Boleh jadi muda mereka, tapi dalam pikiran mereka lebih bersih, lebih hebat. Mudah-mudahan anak-anak muda ini yang akan memimpin Sumatera Utara di masa akan datang, memimpin Indonesia, dan kalianlah yang akan memenangkan pertarungan melawan Israel, insya Allah. Tapi jangan pula nanti balik dari sini langsung kalian daftar ke Israel. Latihan berkuda dulu, latihan mana dulu. Saya tak mau besok baca koran waspada 3 anak Medan terbengkalai di Israel karena tak dapat lontong sayur. Tadi kita mulai jam 6 kurang 10, sekarang pas jam 7 kurang 10, 60 menit kebersamaan kita membahas surat Nasr, mendapatkan kebaikan dan bertambah khusyuklah hendaknya solat kita insyaallah. Amin. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmat kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran sebagai cahaya, jadikan Quran sebagai penerang, jadikan Quran sebagai imam pembimbing kami dalam kehidupan ini ya Allah. Warzuqna tilawatahu anal laili wa atrafan nahar. Berikan kami kesehatan untuk membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Waj'alil Qur'ana hujjatan lana wala alaina. Jadikan Quran sebagai pembela kami pada saat tak ada yang dapat membela. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, mendirikan rumah-rumah tahfiz Al-Quran, menjadi pejuang membela, meneguhkan Al-Quran di atas muka bumi-Mu ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak muda kami yang sudah membaca, menghafal Quran dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya